Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel. Saudara, tahun ini Palembang menjadi tuan rumah dari Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-9. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga memperkenalkan kota Palembang ke seluruh peserta yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan pada segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih lengkap mengenai Jambore Sepeda Lipat Nasional ke-9 atau Jam Selinas. Dan di studio Kompas TV Palembang saat ini sudah hadir dua narasumber saya. Ada Mas Rano sebagai Ketua Pelaksana Jam Selinas. Selamat pagi. Sepeda Lipat Ketua Sepeda Lipat Palembang, Mas Rano. Selamat pagi, Mas Rano. Apa kabar? Pagi, baik. Terima kasih. Dan juga ada Mas Yoga, pengurus dari Jam Selinas. Ya, Mas. Apa kabar, Mas Yoga? Baik. Baik, nah ini kan sejak tahun 2010 lalu begitu nih Jam Selinas ini juga sudah dilaksanakan di kota-kota berbeda begitu. Mulai dari Jakarta, Surabaya, dan dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya begitu. Dan yang ke-9 ini dilaksanakan di Palembang. Nah, kenapa memilih Palembang begitu untuk melakukan kegiatan selanjutnya begitu? Jadi konsepnya Jam Selinas ini kan memang digilir ya. Palembang ditunjuk itu memang sudah beberapa kali dari Jam Selinas sebelum-sebelumnya. Kita mulai itu aktif di Jam Selinas yang ke-6 di Muntok. Kita mulai mengajukan nih, Palembang nih berminat. Nah, jadi dari proses itulah kita diproses. Saat di ke-7 di Semarang, kita dikumpulkan lagi di polling. Jadi Palembang itu kebagian Jam Selinas 9. Kita kemarin ngincernya yang Jam Selinas 8. Tapi bertepatan dengan SEA Games kalau salah ya, 2008. Akhirnya diputuskan waktu itu di Makassar. Di Makassar yang ke-8, setelah di Makassar baru ke Palembang. Jadi prosesnya itu memang dilihat dulu sama pengurus yang acara Jam Selinas ini digagas oleh ID Folding Bike, itu base-nya di Jakarta, tapi itu komunitas sudah menjadi komunitas nasional lah ya. Betul. Jadi makanya ada Jam Selinas itu yang digilir setiap kota, dan Palembang itu dilihat antusiasnya sudah mulai bagus kan, terus pesertanya juga udah banyak. Dan orang juga penasaran dengan kota Palembang. Gimana nih, kami belum pernah ke Palembang. Akhirnya dibikinlah Jam Selinas 9 itu di Palembang. Dengan keputusan yang sudah didiskusikan, sudah dibicarakan ke masing-masing pengurus. Dan karena pada saat itu kita pengurus-pengurus dikumpulkan kan, di polling lah. Jadi setuju nggak di Palembang? Karena banyak yang pengen ke Palembang, akhirnya ditunjuklah kita Jam Selinas 9 2019 di Palembang. Oke, ke Mas Yoga nih. Nah ini kan artinya sudah setiap tahun dilaksanakan Jam Selinas ini ya. Kenapa, apa tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini? Untuk menjalin silaturahim, Pak. Sama sesuka sepeda. Satu, kedua juga emang event ini cuma event nasional. Yang istilahnya 1 tahun sekali. Betul. Iya, untuk guyub lah. Kalau orang sepeda bilang tuh guyub tuh ya bisa saling bertukar informasi tentang sepeda lipat. Betul. Kedua juga bisa kita menjualkan ya destinasi wisata kita di Palembang. Mungkin nilai ekonomi kita akan naik. Betul. Ya bisa-bisa ya pempek minimal itu laku keras. Betul. Nah, selain itu juga tujuannya untuk menyehatkan juga begitu ya Mas ya. Dan juga ini sebagai kampanye juga terhadap polusi udara begitu yang sudah banyak. Jadi sepeda udah jadi komuter bagi seluruh dunia, terutama di Indonesia itu minimal harus menjadi ya tuan rumah lah. Betul. Ya, karena kita tahu kan sekarang ini polusi kendaraan dan sepeda itu sudah jadi alternatif, bahkan sudah jadi gaya hidup lah. Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta itu orang ke kantor naik komuter, naik kereta, naik busway itu udah biasa nenteng-nenteng sepeda. Dan di Palembang beberapa teman-teman komunitas kita, member kita sudah melakukan itu bike to work, jadi nyambung pakai LRT ke bandara misalnya, yang dari arah bandara ke Jakabaring itu udah nenteng sepeda lipat. Kalau itu nggak bisa dilakukan kalau kita pakai sepeda lain kan, kayak yang besar kan nggak bisa masuk kan. Nah kalau melihat masyarakat sendiri begitu, apa sudah seperti apa begitu penggunaan sepedanya begitu untuk mengurangi polusi khususnya di Palembang mungkin yang saat ini sudah dituju? Di Palembang sangat banyak sekali peminat sepeda lipat. Terutama di selfie aja udah membernya udah hampir 300 ya Pak ya. Sudah cukup banyak ya. Ada banyak juga komunitas sepeda yang lain seperti Tripol, ada Brompton Owners Wijaya, udah banyak. Mungkin ya antusias masyarakat Palembang sangat bagus lah ya. Nah ini kan saya juga mungkin
kurang begitu paham jenis-jenis sepeda begitu. Nah, kan banyak sekali nih jenis sepeda. Nah, salah satunya ini adalah sepeda lipat Sepeda begitu. lipat. Nah, sebenarnya apa bedanya dengan sepeda-sepeda lainnya begitu? Ke Mas Rano? Ya, kita tahu sepeda lipat, sepeda itu kan banyak, ada sepeda gunung, kata orang sepeda MTB, ada sepeda balap, terus ada sepeda ontel, itu kan macam-macam ya. Nah, kalau sepeda lipat ini, kelebihannya adalah dia bisa dilipat, dan ukurannya sangat compact. Ada memang yang dia bisa masuk koper kayak beberapa merek, tertentu dia bisa masuk koper. Jadi untuk orang-orang yang senang traveling, atau dia yang kerjanya bisa naik kereta atau apa komuter lah istilahnya ya, itu sangat berguna gitu loh. Jadi tidak bisa kayak MTB kan terbatas space-nya gitu. Nggak bisa kita mau masuk busway atau masuk kereta kan sebesar itu kan nggak bisa. Nah, itu yang dimiliki sama sepeda lipat ini dengan ukuran yang kecil, compact, dan juga performanya juga nggak kalah sama sepeda. Orang-orang kan berpikir kadang-kadang, wah kalau pakai sepeda kecil tuh capek, karena ukurannya kecil berat, juga, bannya gitu. juga kecil, enak pakai sepeda besar. Itu persepsi yang salah. Setelah orang nyoba, oh, ternyata lebih enak naik sepeda lipat kalau di dalam kota ya terutama ya. Beda apabila kita memang hobinya main off-road atau apa kan. Memang khusus sepedanya MTB. Tapi dalam kota memang lebih cocok sepeda lipat, apalagi dengan kondisi sekarang sudah ada LRT, busway, apalagi orang sekarang traveling itu sudah jadi kebutuhan ya. Traveling, jalan-jalan ke Jakarta, misalnya kemana, ke luar negeri, bawa sepeda, itu bisa dilakukan dengan sepeda lipat. Ya, jadi lebih praktis begitu, Lebih karena praktis, bisa ditenteng kemana-mana begitu ya. Nah, kita ke komunitas sepeda lipat ini sendiri, nah sejauh ini begitu seperti apa, atau seberapa besar begitu komunitas ini di Indonesia? Gitu. Seluruh Indonesia hampir udah punya Udah komunitas. merata. Kalau perkirakan begitu sudah berapa banyak anggotanya? Kalah. Kalau itu banyak ya, ribuan mungkin ya. Ribuan ya. Kayak Jakarta sendiri, kalau Jakarta sendiri itu udah masing-masing, bukan mungkin kecamatan mungkin dia sudah punya komunitas sendiri ya. Saking ramenya lah ya. Bahkan mereka sudah bikin komunitas dengan ini merek. Merek A, komunitas misalnya, contoh kayak saya nih pakai dahon, nanti bikin komunitas sepeda dahon dengan merek ada komunitas dahon, lagi ada gitu sendiri. ya? Nah, kalau di Palembang itu masih belum terlalu banyak, jadi semuanya kita gabung. Mungkin ada beberapa yang sudah kayak Om Yoga dan teman-teman itu punya komunitas Brompton, jadi asumsinya merek ya, asosiasinya ke merek tertentu. Ada juga yang sekarang baru lagi rame-rame itu Tripol, terus juga kalau yang merek lain sih banyak sih, kayak MTB juga sudah banyak kalau di Palembang tuh nggak hitung lah. Kalau sepeda lipat sendiri makin kesini makin rame. Saya ingat waktu saya pertama kali sama teman-teman membuat komunitas sepeda lipat ini, anggotanya tuh baru bisa dihitung pakai jari lah. Terus akhirnya kita ajak teman-teman, ayo coba sepeda lipat. Terus kita pergi ke acara-acara Jam Selinas. Kemarin sama Om Yoga juga ke Makassar, kita kan bareng-bareng. Akhirnya orang ngeliat kan, oh enak ya pakai sepeda lipat, bisa pergi jauh gitu. Bisa keliling sepeda Indonesia terutama begitu ya. Baik, nah ini kita akan lebih membahas lagi mengenai Jambore begitu yang akan dilaksanakan lebih detailnya seperti apa begitu. Mungkin saudara di rumah juga penasaran begitu ya. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya ada dua narasumber saya, Mas Yoga dan juga Mas Rano dari komunitas sepeda lipat Palembang begitu ya. Ini kan untuk jam Selinmas ke-9 begitu dilaksanakan di Palembang, dan Palembang ini jadi panitia begitu Mas ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan begitu untuk menyambut event berskala nasional ini? Ke Mas Yoga dulu boleh? Nah, eventnya udah, persiapan kita udah semua rampung Pak. Untuk tempatnya satu di Wisma Atlet, mungkin ada rundom acaranya, nanti kita akan jabarkan. Semuanya sekarang terdaftar berapa Om Reno? Sekitar 1700 sampai 1800. Wow, sudah cukup banyak ya. Itu pun masih banyak yang pengen daftar tapi udah kita close ya. Ada perusahaan BUMN yang support kita juga, sponsorship sudah masuk. Sharing-sharing di media sosial kita udah dari setahun yang lalu kita udah mulai, kita bikin teaser video, kita bikin suasana di Palembang gue seperti apa. Itu promosi-promosi itu udah kita jalankan dari setahun yang lalu. Kan udah tinggal sebulan ini lagi, mungkin nanti akan ada lagi
pas sebelum hari H itu akan kita kencengin lagi ininya di sosial media kita. Baik. Kita buka pendaftarannya cuma 2 hari langsung habis Sudah banyak 1.800. berarti antusiasnya cukup banyak Antusias, begitu ya, ya. seluruh Indonesia, Pak. Baik, nah untuk tema yang diangkat sendiri ini adalah Hulu Kilir Palembang begitu, Iya, betul betul. Mas ya. Nah ini tentunya rute yang akan ditempuh pasti sekitaran Palembang dan Seberang Ulu mungkin dan seberang Ilir. juga tempat-tempat wisatanya juga Iya, begitu. betul. Nah kalau boleh tahu di mana saja nih nanti rutenya? Bocoran, begitu ya. bocoran. Jadi emang setiap tema kota-kota tuh ada ya, dari Jakarta sampai Palembang kita ambil tema Hulu Kilir, simple. Orang-orang tanya Hulu Kilir apa kan? Kalau bahasa Palembang itu ke hulu dan ke ilir. Kalau kita istilahnya mundar-mandir jalan-jalan lah ya, keliling kota Palembang. Warawiri kota Palembang. Jadi rutenya kita start dari JSC, nanti akan melewati spot-spot dan ikon kota Palembang kayak Ampera, Musi 4. Terus kemarin kita juga kerjasama sama Dinas Pariwisata. Jadi kita akan mengenalkan wisata Palembang, terutama tempat-tempat bersejarah lah, karena Palembang ini kan kota tua. Betul. Memang kita nggak punya kayak di tempat-tempat lain punya gunung, punya pantai, tapi kita Palembang sejarah begitu ya. kota sejarah dan dikenal dengan kulinernya. Betul. Jadi rute kita itu akan kita atur memang melewati kayak Museum 4, nanti kita akan lewat di rencananya di Museum Purbakala, terus TPKS itu situs Purbakala Sriwijaya yang di Gandus ya. Gandus. Ini Musi 2. Musi 2 itu kita akan lewati juga. BKB udah pasti, ikonik, Monpera segala macam itu. Kita rencana itu ada, karena temanya adalah Jambore Sepeda Lipat ke-9, kita bikin 9 ikonik kota Palembang. Nah itu nanti teman-teman akan dari luar kota akan kita sajikan rute-rute yang ikonik di Palembang, ada 9 yang besarnya ya. Baik. Nah untuk pelaksanaan sendiri tepatnya kapan ini akan diselenggarakan? Nah, Silga? 15 September. Tanggal berapa tadi? 13 sampai September. 13 sampai 15 September gitu ya. Baik, nah untuk acaranya sendiri selain menggoyah sepeda begitu, adakah rangkaian acara lain? Ada. Apa saja? Jadi kita mulai dari tanggal 13 sampai 15, bahkan peserta itu ada yang sudah datang early ya. Datang lebih awal, ada yang datang di tanggal 12, ada yang datang 11. Mereka biar lebih lama lah di Palembang stay ya, karena jadi 13 itu kita buka pendaftaran ulang, register ulang. Ya. Jadi dari pagi sampai sore di tepatnya di lokasi langsung di JSC, di sebelah Wisma Atlet itu kita sudah set up. Di sana juga ada booth-booth. Jadi ada kita buka booth sepeda, booth ya yang lokal lah, produk lokal, kuliner segala macam kita bikin kayak pameran lah ya. Jadi peserta yang datang ke situ bisa langsung segala register ulang, mereka langsung bisa belanja-belanja, atau di situ juga ada game nanti dari kayak sponsor-sponsor lokal yang support kita. Mencicip kuliner begitu ya? Ya, mencicip kuliner. Terus di malamnya kita akan ada NR istilahnya, night ride. Jadi bersepeda di malam hari. Alhamdulillah kemarin kita disupport sama pemerintah ya. Kalau nggak salah kita dari wali kota nanti akan mengundang welcome kayak semacam gala dinner lah, welcome kepada semua peserta. Ini kan skala nasional nih. Jadi kita undang sambil kita goes malam-malam menuju ke tempat lokasi itu. Kita nanti makan malam bersama, terus kita baru jalan-jalan lagi nikmati suasana malam Palembang lah ya. Terus besoknya tanggal 14 itu hari H itu, itulah acara yang goes tadi yang saya bilang, ada yang muter-muter Hulu Kilir tadi Palembang ke 9 rute ikonik Palembang. Terus juga ada panggung hiburan juga di situ, ada bagi-bagi door prize. Pokoknya kita acaranya senang-senang lah. Gala dinner lah sekalian. Nah, malam minggunya kita ada gala dinner lagi. Jadi malam puncak lah kita bikin. Ini sedikit agak beda dengan jam Selina sebelumnya. Jadi kita bikin dua kali. Jadi malam minggu itu benar-benar kita bikin kayak benar-benar jambore gitu ya. Buat semua peserta kita kasih hiburan di situ, kita kenalkan. Mungkin ada penampilan-penampilan dari lokal band, terus hiburan-hiburan dari lokal, tarian-tarian daerah, terus ya sambil menikmati kulineran Palembang. Betul. Nah selain panitia yang sudah bersiap begitu, nah ini untuk persiapan bagi peserta sendiri apa saja begitu? Yang terutama ya pasti sepeda begitu ya. Iya betul. Nah apalagi persiapan yang harus dilakukan? Yang terutama tiket pesawat. Betul. Kesini ya. Terutama yang di luar ya. Betul. Yang kedua ya persiapan perlengkapan seperti helm, baju jersey, celana, Perlengkapan bersepeda standar lah ya. lah. Tapi ada yang pakai bus loh.
Ada orang Jadi, Bandung jadi Bandung, Depok itu mereka saking antusiasnya tuh mereka ada Bandung itu 3 bus. Wow. Bus besar itu mereka sewa Blok ke kokok. Palembang. Ya, komunitas Bandung itu mereka memang solid lah ya. Di luar Palembang ini komunitasnya itu benar-benar kalau kita bilang itu memang benar-benar solid. Kalau mereka berangkat semua. Makassar itu sampai berapa 1.500 lebih ya. Waktu di Makassar rame dan orang Makassar pun mau datang ke Palembang. Kalau kita pikir kan ongkosnya sudah berapa tiket pesawat, tapi karena antusiasnya itu Antusiasnya pengen juga mungkin. ke Palembang, pengen ngumpul sesama pesepeda lipat dari seluruh Indonesia tuh pengen ngerasain suasananya itu benar-benar nggak tergantikan kalau kalau mikirin tiketnya wah mahal ngapain gitu kan. Tapi kepuasan sendiri. Kepuasannya itu. Kepuasan batin begitu Iya. ya. Nanti jam Salinas di Palembang lebih menarik, Pak. Insya Allah. Lain dari yang lain, Insya Allah. Dan juga stamina harus tetap Ya. kuat begitu karena Rata-rata memang mengingat ya, acara yang- cukup panjang begitu ya. Ya rata-rata memang yang ikut tuh memang benar-benar orang yang sudah benar-benar hobi ya. Mereka tuh sudah goes kalau bersepeda tuh sudah jadi Hobi mungkin lah, hobi bagian hidup mereka lah. Betul, gitu. betul. Kemana-mana pakai sepeda gitu. Ada orang dari Tangerang itu rencana dari Tangerang dia naik sepeda ke Ke Palembang. Palembang. Gimana itu? Kan Bisa? kayak touring gitu berapa ratus kilo kan. Wow. Nggak bisa saya bayangkan gitu, sampai sini. Ya, Seperti apa. Baik, terima kasih Mas Renda dan juga Mas Yoga sudah menyempatkan hadir dan semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin. gitu. Dan antusias masyarakat juga semakin meningkat. Ya. Dan saudara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih.